ke-75 tahun ini memang terasa berbeda dengan kondisi COVID-19 yang 19 ya. Di Barito Timur lumayan akhir ini juga lumayan meningkat, tapi pemerintah melalui tim gugus tugas sudah berusaha keras dan akan berusaha mengcover semuanya. Nah, berikutnya berhubungan dengan juga road parking yang ke-18. Ya. Dengan yang ke-18 kita berharap banyak hal yang memang bisa kita sudah kerjakan. Namun demikian tidak semua orang bisa merasa puas dengan hasil yang kita sudah lakukan bersama dengan masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita bersama dengan masyarakat juga berusaha untuk secara maksimal nantinya membangun Barito Timur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, Mas Jos. Oke, baik. Kalau kita lihat, Pak, dari usia kita 18 tahun untuk usia Barito Timur, tentunya masih usia remaja ini, Pak, ya. Kira-kira di dalam kesempatan ini, kebetulan kita kena dampak-dampak COVID-19 dan ada peningkatan yang signifikan sekali berkaitan dengan COVID-19 yang melanda di Barito Timur ini. Ini langkah pemerintah itu menurut Pak Sekda sendiri apakah sudah tepat atau belum? Iya, baik Mas Jos, kita khusus untuk penanganan COVID di Barito Timur, kita sudah lakukan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan kita di kabupaten tim gugus tugas itu juga terdiri dari beberapa elemen. Di luar pemerintah kabupaten juga ada dari kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan yang selama ini kita lakukan diskusi bersama melalui daring. Kita tidak bisa membahasnya secara pertemuan tatap muka melalui daring. Dan ini memang sudah kita bisa prediksi kemarin bahwa akan terjadi klaster-klaster baru. Dan tepat di pikiran kita, ini terjadi klaster di perusahaan-perusahaan, bahkan diperkirakan masuk ke wilayah perkantoran, baik perkantoran pihak pemerintah maupun pihak swasta. Nah, ini kita antisipasi. Kita sudah siapkan lokasi tempat penanganan termasuk yang dinas kesehatan. Nah, perlu kami sampaikan dinas kesehatan kemarin yang ex dinas kesehatan kita gunakan untuk perawatan itu sebetulnya memang wilayah dari rumah sakit itu sendiri. Nah, kita tidak perlu melihat ke belakang, tetapi memang dinas kesehatan berdampingan dengan rumah sakit itu secara fungsional itu tidak terlalu bagus gitu. Nah, makanya memang program ini sudah jauh-jauh hari sebelum ada COVID, memang kita sudah rencanakan untuk mengalihkan posisi dinas kesehatan karena itu memang wilayah dari rumah sakit. Nah, berikutnya mengantisipasi ini semua, kita akan bahas nanti dengan tim gugus. Tadi malam kita sudah juga diskusi dengan Dokter Gini sebagai kepala rumah sakit. Nah, beliau mau berdiskusi dengan kami dan mudah-mudahan hari Senin ini juga ada tindak lanjut lagi mengantisipasi beberapa kejadian yang memang selama ini sudah masuk ke klaster perkantoran gitu, Mas. Oke, baik. Pak, itu antisipasi kita, Pak, dari pemerintah sendiri. Ini kan sepertinya ada peningkatan yang cukup tajam ya, Pak, dari angka-angka yang kita lihat itu ya. Nah, ini kalau ruangan-ruangan sendiri yang sudah disediakan pemerintah, yang dalam hal ini menggunakan kantor kesehatan dipakai untuk isolasi ya, Pak ya. Itu kira-kira apakah cukup, Pak, nanti, Pak? Iya, dan kita sudah prediksi dan walaupun nanti dinas kesehatan itu juga full kapasitas atau full capacity, kita sudah mempersiapkan juga kantor di Kesbangpol, Pak. Oh, Kesbangpol ya, yang di Munsid. Itu akan kita persiapkan. Nah, cuma memang kita batasi penanganannya. Misalnya di sana untuk menunggu hasil rapid atau menunggu hasil swab. Nah, kalau penanganan memang
penanganan untuk misalnya yang positif kita konsennya di rumah sakit dan dinas kesehatan. Ini ada beberapa pertimbangan karena tenaga medis kita juga kalau tempatnya terlalu jauh juga mengalami kesulitan untuk mobilenya seperti sedangkan tenaga medis kita terutama dokter spesialis, dokter umum dan perawat kesehatannya juga cukup. Ini juga kita sudah minta bantuan dari masing-masing puskesmas, ada kurang lebih 13 tenaga medis yang kita tempatkan membantu di rumah sakit maupun dinas kesehatan gitu. Oke. Ini Pak, satu hal lagi. Kalau di rumah sakit kan sudah jelas tuh ruangan-ruangannya ya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang seperti apa yang diletakkan di rumah sakit dan yang seperti apa yang diletakkan di kesehatan itu, Pak? Nah, jadi untuk yang di rumah sakit yang memang khusus, tapi ini secara spesifik tentunya Pak Dr. Jimmy yang bisa menjelaskan secara detail. Iya. Kalau saya bisa menginformasikan untuk yang di rumah sakit itu penanganan yang memang positif, ya positif COVID, dan juga di dinas kesehatan juga seperti itu. Nah, jadi kalau kapasitas di rumah sakit sudah penuh, kita bisa tempatkan di dinas kesehatan. Dinas kesehatan ini ada beberapa teman Pak, cukup besar di sana. Jadi saya kira memang sangat memadai untuk kita saat ini gitu. Dan penyembuhan pasien juga lumayan bagus, tempatnya lumayan cepat. Kalau dibandingkan dengan Barsel itu sudah di atas 100 lebih. Nah, kita masih bisa bertahan di 70 sekian. Mudah-mudahan ini bisa kita tekan lagi untuk penanganan berikutnya gitu. Pak, itu begitu cepatnya Pak ya untuk corona ini masuk di Baitul Timur dan seperti ini. Ini kira-kira pemerintah nanti itu punya gambaran nggak Pak? Nanti kira sampai angka berapa sih kira-kira tuh untuk yang kena COVID di Baitul Timur? Ini bisa diprediksi nggak itu Pak? Untuk perkiraan itu memang kita inilah kendala kita juga salah satunya adalah klaster kita ini sebetulnya diawali dari klaster gua, dan juga dari Kalimantan Selatan. Oh iya betul. Nah kita dari khusus untuk Kalimantan Tengah wilayah Barito ini ada 4 kabupaten. Kita paling kecil ini saat ini pakaknya ini ya. Kita bisa paling kecil untuk bisa menekan seperti itu. Nah, prediksi ke depan, mudah-mudahan ini masyarakat kita bisa disiplin. Baik yang mau arah luar kota, masuk dari luar kota ke dalam kota, taati protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Nah, kalau ini semua bisa dilakukan dengan tertib oleh masyarakat, saya kira ini akan bisa kita tekan. Contohnya juga di pasar kita sudah lakukan sosialisasi bahwa semua yang masuk ke pasar itu menggunakan protokol kesehatan termasuk masker, jaga jarak dan lain-lain. Saya kira untuk Mas Jos, mudah-mudahan kita bisa menekan ini semua dan secara grafik kita dibanding 4 kabupaten di wilayah Barito ini yang paling kecil. Kami kita berusaha dari awal untuk bisa mengejar masyarakat kita yang terindikasi berhubungan ke wilayah yang zona-zona merah seperti itu, Mas Jos. Oke. Baik, Pak, ini Pak, kan kita sudah melakukan new normal, Pak ya. Dalam arti ini new normal ini kadang-kadang diartikan oleh masyarakat ini bebas-bebasnya seperti itu. Nah, dalam arti pemerintah sendiri tidak mengatakan begitu, harus sesuai dengan aturan protokol COVID-19. Tentunya seperti itu, Pak. Nah, yang berkaitan dengan new normal, apakah masih berlaku, Pak, itu kayak tempat stopan yang ada di Pasar Panas sana? Mungkin ada tambahan-tambahan baru nggak nanti, Pak? Mungkin di ruang-ruang di ruas-ruas jalan yang masuk ke Baitul Timur ini, Pak? Nah, itu dia, Mas Jos. Jadi untuk posko-posko kita yang selama ini kita aktifkan juga sudah mulai kita longgarkan karena
dengan berlakunya new normal itu tidak bisa kita batasi secara maksimal. Nah, tetapi kita berusaha untuk memberikan pengertian kepada masyarakat kita, terutama yang masih belum bisa memahami tentang new normal. New normal ini adalah hubungannya dengan ekonomi, Pak. Jadi bilang Pak Presiden itu antara gas sama rem itu harus seimbang. Nah, kalau ekonominya tidak bergerak, ini dikhawatirkan juga dampak sosialnya juga bisa lebih parah dari dampak yang ada pandemi ini. Nah, sehingga ini betul-betul bisa dilakukan dan ini tidak mudah, Mas Jos. Karena kebebasan masyarakat kita berikan, tetapi bebasnya yang kita berikan itu adalah tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, ada banyak juga masyarakat yang kurang memahami kondisi ini. Jadi tidak menyadari bahwa dia juga membahayakan diri sendiri dan keluarga dia. Nah, itu new normal ini. New normal itu bukan normal, tetapi kita memasuki kondisi yang normal dengan new gitu. Dengan kondisi yang baru ini kita harus tetap protokol kesehatan begitu, Mas. Oke, baik. Mudah-mudahan masyarakat sudah langsung mendengar dan langsung mengerti tentang yang apa artinya new normal ini. Pak, ini masih berkaitan dengan mudah-mudahan bencana ini cepat berakhir, Pak ya, Pak Panahan ya. Iya, amin, Pak. Satu lagi, Pak, yang berkaitan dengan 17 Agustus dan kita banyak momen-momen yang tentunya harus disampaikan ke masyarakat. Dan kemarin ada bocoran dari Pak Bupati sendiri ingin membuat satu cara baru dengan langkah bisnis baru. Bisnis baru di sini artinya beliau menerima masukan-masukan dari masyarakat atau dari tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan ekonomi untuk Barito Timur yang akan datang, yang rencana akan diselenggarakan mungkin beberapa waktu ini. Itu boleh Pak dijelasin nggak Pak itu Pak? Seperti apa itu nantinya Pak rencana Bupati itu Pak? Baik Mas Jos, ini memang berangkat dari keprihatinan beliau melihat kondisi kita dan memang beberapa program yang sudah dilaksanakan juga di evaluasi beliau ada beberapa yang memang belum memenuhi sampai dengan keinginan beliau gitu. Jadi tidak 100% berhasil misalnya. Nah, beliau juga memberikan informasi juga kepada saya kemarin sebagai salah seorang staf beliau bahwa akan ada diskusi melalui daring terbukanya Mas untuk seluruh orang Bartim baik yang ada di Barito Timur baik yang ada di luar Barito Timur tetapi orang Barito Timur yang mungkin berkontribusi nanti memberikan pemikiran-pemikiran yang positif seperti itu tentang ekonomi kerakyatan. Nah, akan ditawarkan saya nanti juga salah satu narasumber yang diminta beliau setiap dari sisi perencanaan begitu, dari sisi kebijakan perencanaan. Nah, diteruskan dengan beberapa SKPD teknis. SKPD teknis itu terutama yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan seperti dinas pertanian, dinas perikanan, dinas koperasi, dinas peternakan gitu kan. Nah, ini yang akan menjadi narasumber dari beberapa sektor ini. Kita harapkan dari masukan-masukan itu nanti dapat memberikan masukan kepada pemerintah sehingga dampak dari COVID ini dari sisi ekonomi kita bisa sampaikan program yang tepat kepada masyarakat. Nah, memang tidak mudah Mas Jos karena tipikal masyarakat kita ini kan macam-macam. Ada yang bisa menerima dan berkembang sendiri, ada yang memang hanya menerima dan mengharapkan menerima itu terus begitu. Nah, ini yang berusaha kita rubah mindset mereka sehingga dari pemerintah bisa memberikan stimulan kepada mereka dan akhirnya mereka bisa mandiri untuk bisa mengembangkan sendiri. Nah, ada beberapa contoh ekonomi kerakyatan yang berhasil tetapi dengan catatan harus memang tepat sesuai perhitungan, sesuai programnya, termasuk untuk ayam petelur kemarin. Nah, ini saya nilai cukup berhasil, namun ada beberapa daerah yang diinformasikan kepada beliau itu kurang berhasil. Nah, itu terjadi kesalahan teknis sifatnya seperti itu gitu kan. Nah, misalnya ada yang ayamnya yang diserahkan kepada masyarakat itu berusia 16 minggu, yang dikasih 12 minggu seperti itu. Nah, itulah yang sebetulnya dalam 4 minggu itu sudah bertelur dia. Nah, tetapi karena 12 minggu
minggu berikutnya belum bertelur. Nah itu jadi menambah biaya pakan. Gitu. Nah seperti itu Mas Das. Jadi kita akan berusaha untuk memberikan informasi dan sharing dengan masyarakat kita sendiri apa yang dibutuhkan. Seperti itu Mas. Baik Pak Panan. Ada satu lagi Pak yang ini mungkin dari tahun ke tahun mungkin perlu dipikirkan baik pemerintah dan masyarakat sendiri mungkin sudah menyadarinya. Ini dari dunia wisata Pak. Tahun 2021 pemerintah pusat itu pun juga mencanangkan bahwa boomingnya nanti itu di wisata untuk mendapatkan PAD yang mungkin bisa menunjang menambah dari income-nya daerah itu. Barito Timur dalam hal ini saya sudah mencoba kemarin ada beberapa desa wisata yang sudah kami telusuri Pak. Apakah Barito Timur juga nantinya akan mengembangkan ke dunia wisata atau tidak Pak? Iya, jadi sesuai dengan visi misi Pak, dunia wisata ini kita anggap bahasanya seperti itu saja. Dunia wisata sudah masuk prioritas visi misi Pak. Dia kalau saya tidak salah ingat itu prioritas ketiga. Dan kita sudah bukan hanya hanya diwacanakan di dalam kata-kata atau dalam dokumen, tapi ini sudah kita aplikasikan. Nah kita bersyukur juga PLT Dinas Pariwisata ini cukup kreatif, cukup kreatif mengembangkan bersama dengan masyarakat, apalagi masyarakat juga berusaha. Nah, kita tahu ke depan salah satu sumber PAD kita yang paling potensial itu di seluruh Indonesia akan berusaha dikembangkan dan kita akan tetap berusaha berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan kita sudah mendapatkan beberapa tahun ini poinnya dana dari pusat mendukung kita. Nah dana di desa juga kita kerahkan juga untuk bisa mengembangkan sehingga PAD ini bukan hanya untuk kabupaten, tetapi untuk pendapatan desa pun juga kita harapkan bisa meningkat seperti itu. Nah, jadi memang salah satu prioritas kita adalah juga pariwisata, Mas Jos. Oke, baik. Oke Pak Panahan, mohon ditahan sejenak Pak ya, ada rekan lain yang sudah ada di line telepon ya, mohon izin. Selamat malam Bung Yandi. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Pak Panahan. Selamat malam. Bung Yandi, malam hari ini ada tamu kehormatan Pak Panahan Muhtar yang sudah hadir di line telepon kita. Untuk penerimaan tetap bagus Pak ya, untuk penerimaan di sana. Halo Pak Panahan, Pak Yandi. Bisa diulang? Untuk pendengaran bagus di Morotewe ya sekarang ya? Dalam perjalanan, ya betul. Oke, baik. Bung Yandi, Anda Pak Panahan, mungkin untuk Barito Timur lebih bangkit lagi. Barito Timur ini dalam saat ini ulang tahun yang ke-18 dan 75 tahun untuk RI. Ini kira apa yang boleh mungkin Pak Yandi bisa sharing dan ngobrol dengan Pak Panahan yang berkaitan dengan Barito Timur supaya lebih maju lagi? Oke, saya ucapkan ulang tahun dulu ya. Karena banyak sekali bulan ini yang ulang tahun gitu. Pertama itu ulang tahun Barito Timur sendiri, yang ke-18. Yang kedua pimpinan kita di Barito Timur, Bapak Ampera Ahimeda. Semoga beliau panjang umur dan diberikan kesehatan untuk selalu fit memimpin Barito Timur. Bung Yandi, gitu kan? Bung Yandi. Kemudian saya juga ucapkan Hari Kemerdekaan yang ke-75 bertepatan tanggal 18 kemarin hari lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemarin juga tanggal 14 adalah Hari Pramuka di mana pengkaderan untuk kepemimpinan ke depan adalah jiwa pramuka sangat dibutuhkan dan besok adalah 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram, saya juga mengucapkan selamat merayakan 1 Muharram. Jadi bulan ini banyak sekali yang ulang tahun. Luar biasa. Oke, Bung Yandi, kebetulan Radio Monika Surya FM ini hari ulang tahunnya juga tanggal 20 Agustus. Nah, 20 Agustus bertepat. Ini kebetulan saya baru tahu selamat ulang tahun juga buat Radio Monika ya. Semoga sukses mengudara selalu dan tambah jaya. Dan terima kasih. Dan ulang tahun saya juga yang 20 maksud saya di tanggal 20 Agustus ini Bung Yandi. Iya, betul. Luar biasa. Ya. Oke, Pak Yandi. Selamat ulang tahun Bung Jos. Oke, terima kasih. Silakan Bung Yandi, ada Pak Panan. Ya. Oke, tadi Pak Panan sudah berkomentar banyak mengenai Barito Timur, iya kan? Iya. Beliau bicara tentang penanganan COVID.
Tidak banyak yang saya bicarakan masalah penanganan COVID. Di Das Barito memang fakta mengatakan Barito Timur jumlahnya di bawah Barito Selatan. Kemudian tapi informasi terbaru yang baru saja saya dapatkan hampir mendekati zona hijau antara Murung Raya dengan Barito Utara ya. Tapi yang Murung Raya yang jelas hampir mendekati zona hijau. Artinya dari signifikan sekali angka yang mereka hasilkan kemarin, mereka sudah sangat melakukan penurunan drastis. Apakah bisa dicek kembali Bung Jos ya nanti ya? Karena berita terbaru saya dapat japri bahwa Murung Raya hampir mendekati zona hijau atau memang sudah zona hijau. Gitu kan? Nah, itu satu. Yang kedua masalah penanganan COVID. Bagaimana kinerja, ya kan, sebagaimana yang itu saya juga belum bisa ungkapkan sekarang, karena gini, tren kita baru naik. Untuk yang terpapar dan terkena COVID ini tren kita ini naik, gitu loh, ya kan? Memang naiknya lebih cepat mereka daerah lain sebelumnya, tapi terakhir ini tren kita justru naik gitu. Nah, bagaimana kinerja tim gugus? Kita kan belum tahu serapan anggarannya, karena kinerja itu berarti bisa tahu dari serapan anggaran, Bung Jos. Nah, misalkan Barito Timur sudah menganggarkan 61 M, gitu kan? Nah, dari 61 M sampai hari ini, berapa serapan anggaran yang sudah dikeluarkan? Kita akan bisa analisa mungkin nanti setelah perubahan APBD ya. Karena kita belum tahu ini berapa semua anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan untuk penanganan dan pengendalian COVID. Karena bukan hanya penanganan. Di situ kan bahasanya penanganan, pengendalian COVID, ya kan? Dan pengendalian dampak sosial ekonominya juga. Nah, pasca COVID, pasca darurat, dan new normal. Jadi kita bagi 3 pasca, gitu kan? Nah, kita belum tahu berapa total yang dari dana tersebut yang sudah terserap anggarannya. Nanti akan kelihatan kinerja itu dari serapan anggaran. Sementara barometer yang kita mau bicarakan agak susah karena kita belum tahu berapa anggaran yang sudah dibelanjakan untuk COVID gitu. Begitu Bung Ges. Oke, baik. Pak Panahan bisa ditanggapi Pak? Oh ya. Terima kasih Bung Jos. Selamat malam juga Mas Yandi. Malam. Iya. Jadi sebetulnya memang penanganan ini memang tidak mudah karena yang pertama barangnya kita tidak melihat. Yang berikutnya adalah tergantung juga disiplin masyarakat. Sebagaimanapun kreativitas pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, kalau masyarakat tidak mendukung itu semua, ini akan bisa menimbulkan klaster-klaster baru. Nah, menyangkut serapan, bilang Bung Yandi tadi, kami secara persis juga tidak bisa menyampaikan di forum ini karena memang kita punya masing-masing punya tugas dan kewenangan untuk data-data seperti itu. Nah, tetapi yang pasti sampai saat ini dari 61 itu semua yang termasuk di penanganan COVID, baik terfocusing, baik DPT, baik termasuk di dalamnya adalah penanganan dampak sosial dan dampak ekonomi itu diprogramkan di masing-masing SKPD yang terkait dengan itu. Seperti contoh Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Koperasi, Dinas Tenaga Kerja yang kita minta mereka mendata untuk kegiatan perusahaan yang melakukan PHK atau merumahkan karyawan. Nanti ini bisa tertangani. Makanya hubungannya ini, Mas Jos, tadi dengan rencana Bupati, bocoran Bupati bilang Mas Jos tadi, untuk misalnya pasca penanganan, tapi kita juga belum tahu pasti nih kapan berakhirnya COVID ini. Tapi nanti sudah berusaha untuk mengantisipasi dengan men-share nanti semua, silahkan masyarakat Bartim ya, untuk bisa ikut di Zoom itu, di daring itu,
memberikan masukan sehingga nanti program untuk penanganan itu bisa tepat dilakukan menurut analisa bersama seperti itu, Mas Jos. Oke. Baik. Bung Yadi sudah puas? Mungkin ada lagi, Bung Yadi? Ya, kita tetap dorong baik itu pihak eksekutif maupun legislatif dengan fungsinya masing-masing. Bagaimana berusaha dan dibantu dengan segenap lapisan masyarakat, ya kan, agar kita terlepas dari pandemi COVID ini, gitu kan? Iya. Artinya mumpung angka kita di bawah 100, ya kan? Mumpung angka kita di bawah 100, dalam pengertian kita hitung yang dari awal ya. Dari saat inilah kita melakukan usaha-usaha yang sangat maksimal, tapi percaya dengan program-program nanti yang bisa dimajukan ke depan melalui daring, gitu kan. Ada banyak masukan nanti yang akan bisa disampaikan, gitu kan. Tapi juga kita harus hati-hati, Bung Jos, ya kan. Bagaimanapun Bartim ini kan termasuk kategori penduduk kurang padat dibandingkan daerah lain. Artinya mendekati angka 100 itu sudah cukup sangat rawan ya. Besar. Kalau daerah lain kan yang memang daerah tua ya, mereka memiliki kepadatan jumlah penduduk yang di atas Barito Timur gitu. Jadi angka mereka di atas 100, ya kan. Kemudian mereka melakukan rapid test secara besar-besaran, ya kan, secara full, dan pos pengawasan seperti yang saya barusan lewat dari Barito Utara juga mereka masih aktif gitu kan. Mereka akan banyak menemukan berapa persen dari pengawasan pos yang memiliki gejala itu gitu, ya kan. Jadi jangan sampai tren kita naik, gitu kan. Kita usahakan tren ini turun. Gitu. Kita usahakan tren ini turun. Tapi bagaimanapun juga kita juga harus ikut mendorong, gitu kan. Nanti istilahnya kalau memang daring itu terjadi, akan ada banyak masukan buat beliau pimpinan kita di atas, gitu kan. Agar bagaimana caranya bisa mengatasi masalah ini dengan cepat, walaupun kata Pak Panahan tapi benar. Budaya masyarakat kita ini budaya sungai kebanyakan. Artinya untuk hal-hal yang bersifat resmi, formal dan protokoler itu masih harus dirinci secara jelas lagi. Makanya tadi mungkin perlu sosialisasi. Pak Panahan sudah memberikan keterangan new normal itu bagaimana, jangan sampai salah paham gitu kan. Nah ini selanjutnya juga menjadi tugas media, terutama Bung Jos, ya kan, menanamkan atau memberikan pemahaman dan pengertian apa sih new normal itu, sehingga masyarakat kita lebih bisa paham lagi, lebih bisa mengerti lagi, gitu kan. Karena bagaimanapun benar kata Pak Panahan, budaya kita budaya sungai. Oke. Cukup Pak Sandi? Ada lagi saya tambahan. Saya pikir ini momen yang sangat penting. Dan momen terakhir bukan semua momen terakhir, tapi momen yang sangat penting di momen 17 Agustus ini. Marilah kita bersama-sama membangun Bartim ke depannya, apakah dari pihak eksekutif, DPRD, masyarakat, ya kan? Artinya kita ingin Bartim ke depan secara baik, ingin supaya sejajar dengan daerah lain. Satu hal yang saya berikan masukan, mudah-mudahan Pak Panahan ini dibawa ke dalam rapat beliau. Satu adalah bagaimana cara meningkatkan PAD Bartim. Bagaimanapun fokus kita ingin melaksanakan pembangunan tanpa didukung dengan sumber dana yang cukup. Itu juga susah, nanti sakit kepala beliau nanti gitu kan. Jadi lebih fokus bagaimana cara meningkatkan di Bartim, ya kan. Yang kedua kembali pengelolaan sumber daya alam kita ini sangat rawan saat ini. Nah ini juga harus diperhatikan. Iya betul. Nah ini kebetulan ada beliau nih Pak Panahan ya. Jadi mungkin dalam rapat-rapat nanti disampaikan ke beliau. Karena pengelolaan sumber daya alam kita dari saat ini bagaimana bisa dilakukan secara tegas, walaupun
Walaupun sebenarnya itu banyak yang bukan kewenangan kabupaten, tapi kabupaten berhak untuk mengawasi alamnya. Berhak agar alamnya tidak rusak bagaimana. Nah, ini juga harus ada payung hukumnya, gitu kan. Yang ketiga, Pak Panahan, selamat malam Pak. Mohon untuk disampaikan bahwa kondisi keadaan tenaga kerja di Bartim ini juga cukup memprihatinkan Pak. Artinya bagaimanapun kita saatnya memiliki payung hukum juga untuk kepastian hukum, untuk kepastian perlindungan kepada tenaga kerja kita di Bartim, ya kan? Nah, agar ini nanti bisa mensejahterakan mereka, karena itu ya rakyat Pak Panahan, rakyatnya Pak Ampera lah ya. Gitu. Jadi itu yang bisa saya kasih masukan untuk momen di 17 Agustus yang ke-75 ini. Itu Pak Bung Jos. Baik. Sudah tahu, sudah dapat poinnya Pak Sandi. Pak Panahan, mohon ditanggapi Pak sebelum kita akhiri di jumpa kita ini, silakan. Baik, Mas Jos. Sangat sepakat sekali Mas Yandi. Saya ini juga sebagai pegawai negeri sudah 27 tahun. Dan di Bartim ini dari pemekaran, hanya 4 orang di Bartim yang ditugaskan waktu itu. Dan saya orang keempat. Dan saya waktu masih di Barito Selatan, tangan saya lah yang membuat proposal secara resmi diperintahkan Pak Diran waktu itu ke pemerintah pusat. Nah, saya diberikan waktu 3 hari 3 malam waktu itu, dan saya berhasil memilah semua potensi Barsel secara umum menjadi Bartim waktu itu. Nah, oleh sebab itu saya sangat sepakat Mas Jos. Saya juga pernah di Dinas Pendapatan, dan ke depan memang kita akan tetap berusaha. Walaupun saya garis bawahi, pendapatan yang menjadi kewenangan kabupaten ini adalah sumber-sumber pendapatan yang sudah, kalau kita bahasa ekstrimnya adalah sisa pemerintah pusat dan sisa pemerintah provinsi. Nah, jadi memang kita harus kreatif di sana mendukung ini. Nah, menyangkut sumber daya alam, saya juga pernah di Badan Lingkungan Hidup. Nah, artinya saya juga sangat prihatin. Apalagi dengan kewenangan-kewenangan yang selama ini juga dikeluhkan oleh Pak Bupati, kewenangannya punya orang di atas kabupaten, baik provinsi maupun pusat, kita hanya bisa melihat, bahkan kita suarakan lewat resmi pemerintahan, itu juga karena kewenangan kita termasuk yang tenaga kerja asing begitu. Nah, oleh sebab itu saya sepakat juga nanti dari Dinas Tenaga Kerja, Bung Jos dan Mas Yandi, itu sudah kita minta melalui program COVID ini mendata. Mereka kita kasih anggaran untuk bisa mensurvei seluruh perusahaan dan mendata berapa yang di PHK, berapa yang dirumahkan sementara dan segala macam. Nah, ini akan nanti ada namanya tripartit, ada 3 elemen yang akan mendiskusikan. Nah, itulah nanti yang dampak COVID misalnya, itu akan kita programkan bagaimana menyelesaikan punya mereka. Dan kita berharap kawan-kawan pihak perusahaan juga bisa memahami ini. Bukan hanya mereka mencari keuntungan di bumi kita di Barito Timur, tapi juga mereka membantu. Harus membantu masyarakat kita. Jangan mereka egois, seperti yang bilang gubernur, bisa saja saya usir mereka dari wilayah Kalimantan Tengah kalau mereka tidak berkontribusi. Itu ekstrimnya seperti itu. Jadi kita berharap mereka juga peduli, bukan hanya peduli sama potensi sama sumber daya kita, tetapi juga membangun. Nah, contoh seperti Jalan Pertamina, kita bersyukur mereka sudah ada solusi melalui KPK gitu kan. Nah, seperti itu Mas Jos dan Bung Yandi. Sangat sepakat Bung Yandi. Baik. Pak Yandi, Bang Yandi, saya ucapkan Anda selamat jalan kalau menuju ke daerah. 1 menit untuk Anda untuk closing statement dulu, silakan. Seperti yang dikatakan Pak Panahan, kita sepakat dalam 3 hal ya. Tapi yang jelas itu yang pertama masalah PAD, ya kan. Yang kedua masalah berkaitan dengan lingkungan.
SDA, pengelolaan SDA, sumber daya alam, dan yang ketiga adalah mengenai SDM-nya, tenaga kerjanya, sumber daya manusianya. Jadi paling tidak begini, untuk jangka ke depan, paling tidak ada payung hukum yang bisa memayungi bahwa kita ikut mengawasi. Kita tahu bahwa ini sudah kewenangan pengawasan provinsi, ya kan, sebagai perpanjangan tangan pusat, ya kan, tenaga kerja. Tapi ada sub-sub pengawasan yang bisa diambil, ya kan, yang tentunya bisa distrategikan melalui payung hukum Perda. Nah, kemudian ini bisa menjamin lebih jauh ke depannya, nanti menjangkau lebih jauh untuk pengelolaan sumber daya alam kita sendiri, ya kan, menjaga lingkungan kita sendiri, karena itu hak kita sendiri sebagai otonomi daerah plus otonomi desa, ya kan. Kemudian juga kita bisa melindungi tenaga kerja kita sendiri. Harus ada payung hukum yang bisa melindungi mereka. Saat ini Barito Timur belum ada ya. Kemarin ada usulan dari tripartit, sudah digodok oleh tripartit katanya, ya kan. Nah, mudah-mudahan itu cepat selesai. Kami berharap progres dari kerja nakar melalui tripartit. Tripartit itu ada tripartit yang urusan HI, hubungan industrial, ada hubungan industrial lembaganya. Lembaga inilah yang merumuskan bagaimana payung hukum untuk tenaga kerja kita di Bartim ini. Nah, sepakat dengan Pak Panahan. Secara ekstrim, kita harus membela apa yang bisa kita bela untuk rakyat mati, begitu. Sepakat dengan Pak Panahan. Tapi ya itu tadi, sebagai masukan dari kami, ya kan, mereka butuh payung hukum. Dalam hal ini tentu saja Perda. Nah, apa yang harus disiasati, apa yang bisa disiasati dalam Perda, ini kan, agar perlindungan terhadap tenaga kerja kita tetap terlindungi. Apalagi kita harus bersiap-siap jika memang benar undang-undang hak kita kerja, Omnibus Law itu memang akan diberlakukan. Nah, ini harus benar-benar bagaimana mencari strategi taktik agar bisa tetap menjaga perlindungan terhadap tenaga kerja kita tanpa melanggar peraturan yang ada di atasnya. Oke, baik. Begitu masukan dari saya, Pak. Baik, Bung Yandi, sebelum berbicara, Bung Yandi, silakan untuk mengucapkan selamat ulang tahun Barito Timur, selamat ulang tahun Pak Ampera, selamat ulang tahun Radio Monika, dan tentunya selamat ulang tahun RI, dan juga selamat ulang tahun Bung George. Silakan. Oke. Di momen 17 Agustus 1904, di momen ulang tahun di 17 Agustus yang ke-75 ini, tahun 2020, mudah-mudahan Bartim sebagai daerah yang berkembang, artinya sebagai daerah yang remaja, meningkat remaja, bisa cepat tumbuh, ya kan, dengan asupan vitamin yang cukup. Nah, untuk asupan vitamin yang cukup tentunya harus bagaimana mensiasati agar PAD ke depan bisa didongkrak, ya kan. Kemudian pengelolaan sumber daya alam bisa diberdayakan secara maksimal, dan bagaimana aset-aset tenaga kerja kita juga ke depannya bisa terlindungi dan COVID cepat berlalu. Oke, baik, terima kasih. Pak Panahan, sebelum closing statement, Pak, silakan ditanggapi sebentar, Pak. Silakan.